Buka klip sok depan begini tuh kayak gimana sih sebenarnya? Jawabannya ada di video ini, jadi pantengin sampai akhir. Emang kudu banyak sabarnya sih kalau mau cabut pin klep sok depan. Ada yang pakai caranya itu manual ya, ada yang ditekan pakai kunci atau pakai alat bantu lainnya. Nah, cara yang kayak gini tuh kemungkinan bisa kepleset loh. Pokoknya ada banyak banget berbagai cara biar bisa neken tutup soknya itu kendorong. Tapi sekarang ada tracker khusus cabut pin klip shock breaker depan, namanya adalah Grip On Shock Absorber Disassembler Tool atau tracker pin klip shock depan. Item nomornya di 19138 ya nih. Kita udah Mimin buka ya, jadi cara bukanya gampang ya. Sebelum kita lanjut, cuman kalian tekan gini doang tuh. Jadi harus dibuka dulu stikernya, terus habis itu langsung cabut. Nah, gampang kan? Oke, lanjut ya. Produk ini tuh masih anget banget, masih baru ya. Produk baru ini tuh ngebantu kalian buat cabut pin klep lebih aman aja gitu ya. Karena si tracker ini masih baru banget dan mungkin ada juga yang bingung gimana sih cara penggunaannya. Jadi langsung aja kita eksekusi cara penggunaan menggunakan tracker ini. Oke, pertama langsung pasang aja 3 baut penguncinya ke masing-masing lubang yang udah disediain di tracker ini. Desain si penguncinya ini udah pakai ball bearing, jadi fungsinya ini tuh buat nanti ngejepit si shock breakernya. Ini tiga-tiganya udah terpasang di trackernya. Nah, baru si trackernya ini kita pasang ke shocknya. Posisinya ini harus lurus atau statis ya, jangan bengkok segala macam. Patokannya itu si as pendorongnya harus ada di tengah kayak gini. Habis itu langsung kita kencengin ketiga baut penguncinya masing-masing. Jadi sambil kalian cek-cek juga ini udah lurus atau belum ya. Nah, kalau udah dikencengin dan udah lurus begini, baru kita kencengin si as pendorongnya. Oh ya, ada informasi tambahan. Jadi si tracker ini tuh punya 3 cara buat dorong si as pendorongnya. Pertama, itu kalian bisa menggunakan gagang as yang udah disediain langsung dalam satu set alat ini. Kedua, kalian bisa pakai kunci L10 ya. Nih, karena udah disediain juga lubangnya di sini tuh ya. Ketiga, kalian bisa menggunakan kunci 17 guys tuh. Kalian misalnya mau pakai kunci pas, boleh. Kunci ring pas juga, boleh juga. Jadi kayak balik lagi menyesuaikan dengan kenyamanan kalian untuk cara dorongnya ya. Nah, karena satu box ini udah nyediain as, jadi ya udahlah kita pakai ini aja ya. Jadi langsung dimasukin aja ke lubang yang udah disediain di si trackernya. Langsung kita putar aja sesuai dengan arah jarum jam. Selama proses ngedorongnya ini, si tutup pin klipnya kedorong secara bertahap. Dan kalian bisa langsung lihat sendiri nih, si pin klipnya udah kelihatan jelas. Patokannya nanti bakalan mentok gitu loh si tutupnya ini. Nah, ya udah langsung cabut aja si pin klipnya. Cara kayak gitu gampang kan? Gak harus manual. Aman tanpa kepleset. Nah, satu set alat ini udah dilengkapi dengan box khusus ya nih boxnya. Bahannya ini udah dari PVC yang berkualitas dan udah terpilih juga ya. Jadi melindungi si alat ini dari kontaminasi luar ataupun kecampur sama kunci-kunci lain. Terus udah disediain juga gagang as yang udah cukup panjang lah sesuai ya. Terus kalau Mimin contoh ini enak juga di tangan tuh. Pas lah ya. Ditambah udah ada desain kartelnya nih yang udah anti slip. Jadi nggak ngeganggu proses lagi muterin si as pendorongnya. Total diameter dari si headnya ini ada di ukuran 55 mm, sedangkan lingkar dalamnya ini ada di ukuran 36 mm. Dan terakhir, total panjang si as pendorongnya ini ada di ukuran 96 mm. Ini untuk ukuran dari total panjang maupun si as pendorongnya ini udah sesuai dengan torsi yang nanti bakalan dihasilin saat si objeknya ini ditekan ya. Makanya dijamin aman tanpa kepleset guys. Oh ya, tadi juga udah disinggung ya di awal video, udah disediain 3 baut pengunci ya. Ada ball bearingnya ya.
Tapi ini tuh sebenarnya disebutnya adalah ball locking system karena udah menggunakan sistem yang khusus ini berarti si tracker itu udah termasuk ke special tools ya teman-teman. Fungsi utama lainnya pun si ball bearingnya ini untuk ngejepit si shock breakernya biar gak gampang geser. Ditambah juga si shock breaker yang kalian kunci itu dijamin gak akan bikin lecet ataupun haus. Terus untuk kunci si penguncinya ini ada caranya juga ya, ada 3 cara, bisa manual pakai tangan atau kalian bisa pakai kunci ukuran 12 ya, tuh. Nah nih ya, pas atau kalian bisa menggunakan kunci L. Nih mungkin kunci L8 kali ya. Kayaknya nih ya, ini menggunakan kunci L8 ya. Bisa juga tapi pakai manual aja lah bisa, ini udah kekunci juga kok. Nah, maksimal lebar penguncinya ini sampai dengan 36 mm, jadi menyesuaikan dengan lebar dari si lingkar dalam trackernya ya. Otomatis sudah universal juga, bisa buat bebek ya maupun nete. Secara keseluruhannya material produk ini udah full dari krom vanadium, mulai dari gagang asnya, terus si penguncinya sampai dengan full dengan si trackernya juga udah dari krom vanadium yang udah anti korosi, kuat, ditambah juga udah dilapisi chrome 40 yang bikin si produk ini bakalan tetap awet meskipun udah dipakai beberapa kali. Jadi cocok banget kan untuk kebutuhan di bengkel. Jangan pakai cara manual mulu guys, capek loh. Pakai alat ini kerjaan jadi lebih aman dan juga praktis ya. Jadi kan enaknya kalau customer lagi nontonin jadinya gak was-was, terus nambah nilai plus juga, bakalan lebih kelihatan profesional juga gak sih? Lebih enak gitu. Yang suka bongkar sendiri di rumah wajib pakai ini juga biar motor kalian tetap awet dan juga sehat terus. Nah, daripada kalian ngecongkel manual mulu sampai kepleset terus, mendingan pakai alat ini lebih aman dan lebih praktis.